Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yayan Ahmad, dari podcast Diskominfo Kota Bandung. Seperti diketahui bahwa Kominfo ini mempunyai dua fungsi. Fungsi pertama adalah pengelolaan IT, fungsi kedua adalah penyebaran informasi. Hari ini kita akan kedatangan tamu spesial, Ibu Dr. Kamalia Purbani. Beliau adalah Sri Kandi, pejabat pemerintah Kota Bandung, pejabat pimpinan tinggi JPTP ya. Beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Senang sekali saya ketemu dengan Sri Kandi Kota Bandung ya. Tidak banyak JPT ini yang perempuan. Di antaranya adalah Ibu Kadis Budpar, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, DP 3 APM, Ibu Rita, dengan salah satunya adalah Ibu. Tentu saja bukan hal yang gampang dalam menempuh karir. Berapa tahun Ibu menempuh karir sebagai pelayan pengabdi masyarakat? Kurang lebih 35 tahun ya? Mas, 35 tahun ya? Kalau nggak salah. Oke. Berawal dari apa tuh? Ya kalau biasa kalau kita cerita mah kan, kalau kita mah testing CPNS gitu ya. Tahun berapa berarti? Itu saya tahun testing CPNS-nya tahun 1985 kalau nggak salah. Sudah banyak. Itu 86. Sudah banyak memakan asam 86, garam dan pengalaman gitu ya. Terus kemana saja karirnya? Pertama itu? Karena saya pegawai Jawa Barat, saya Jawa Barat ditempatkan sebagai staf di Bapeda Kabupaten Cirebon. Setelah prajabatan 100%, saya pindah ke Bandung, minta pindah ke Bandung karena kebetulan suami saya juga pegawai negeri di Bandung, jadi saya pindah ke pemerintah Kota Bandung dan tetap ditempatkan di Bapeda Kota Bandung. Karirnya masuk Bapeda? Ya, Bapeda berkarir kurang lebih seingat saya sampai berapa belas tahun di Bapeda. Kemudian saya dipindahkan menjadi setelah saya meniti karir dari mulai kepala urusan, kepala seksi, kepala bidang, sekretaris, itu saya di Bapeda. Kemudian saya dipindahkan menjadi kepala bagian di Setda, salah satu kepala bagian di Setda. Kemudian karir saya jadi kepala kantor penelitian pengembangan, kembali lagi ke Bapeda sebagai sekretaris, posisi yang sama. Kemudian barulah saya jabatan tinggi pertamanya pertama itu sebetulnya di staf ahli wali kota bidang teknologi informasi sebetulnya. Teknologi informasi kurang lebih 1 tahun, kemudian kepala dinas tenaga kerja, kepala dinas tata ruang dan cipta karya, kepala Bapeda, asisten pemerintah dan Kesra, pernah merangkap sebagai inspektur selama 13 bulan, kemudian ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, sempat merangkap juga DP 3 APM. Jadi agak panjang juga. Luar biasa pengalamannya ya. Dari Ibu merintis karir itu dari nol ya? Dari nol. Tidak ujuk-ujuk gitu? Enggak Pak, saya benar-benar yang mengikuti proses setahap demi setahap. Iya. Nah, jadi kalau sepertinya staf Ibu nggak mudah untuk di yes man-kan oleh staf ya, karena Ibu tahu semua prosesnya, semua pekerjaan gitu. Tahu dari mulai sekarang zaman dulu kan, walaupun saya waktu itu testingnya sarjana, tapi di kantor nggak ada orang. Jadi saya mulai ngetik sendiri, saya anterin sendiri, dan nggak ada pegawainya gitu ya. Pada saat itu saya jalan kaki gitu, saya diinget di balai kota sini, saya muter-muter gitu. Ya sempat orang juga kenal saya, sempat dipermainkan juga gitu ya. Mungkin orang ini siapa kali ya, dibobodok lah gitu, mau ketemu bapak ini, oh nggak ada, padahal sebetulnya ada di situ gitu. Jadi semua mulai ngetiknya pakai manual sampai belajar pakai komputer gitu, semua saya lakukan. Pekerjaan pun macam-macam lah. Paling mengesankan itu bertugas di mana, yang sesuai dengan passion Ibu gitu ya? Semula saya, karena saya mungkin lebih dari 20 tahun itu masa kerja saya adalah di Bapeda, saya merasa bahwa di Bapeda itu segala-galanya lah, kayak karena dia ngurusin tingkat kota kan, intinya saya tahu banyak, sektornya banyak.
ketika saya dipindahkan menjadi kepala bagian pemberdayaan perempuan, awalnya saya bingung saya mesti kerjain apa, gitu. Karena biasa bekerjanya sangat makro, kemudian menjadi sangat mikro, gitu di situ. Sempet mungkin sebulan 2 bulan tuh bingung sendiri saya mesti ngapain, gitu ya. Tapi kemudian saya temukan bahwa ada sesuatu yang paling banyak bermanfaat, gitu di situ. Merasa banyak manfaatnya buat orang banyak itu ketika saya menjadi kepala bagian pemberdayaan perempuan, karena ternyata kita seolah-olah nganggap itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi ternyata ketika saya dalami datanya secara menyeluruh, sebenarnya banyak teman-teman yang perempuan di Kota Bandung juga yang ternyata belum memiliki akses yang memadai gitu pada saat itu terhadap pendidikan, terhadap ekonomi dan sebagainya. Jadi sehingga dan pada saat saya jadi kepala bagian itu sedang baru lahir undang-undang tentang perlindungan anak, baru juga lahir undang-undang tentang pencegahan kekerasan di dalam rumah tangga. Dan ternyata itu sebagai gunung es ya, yang asalnya kelihatan cuma muncul di koran itu sedikit, ternyata itu banyak sekali perempuan-perempuan kita yang masih mengalami itu. Dan pada saat itu saya melakukan pendampingan terhadap korban-korban kekerasan. Dan di situ saya merasa banyak manfaat gitu ya, banyak berguna bagi teman-teman perempuan karena mereka banyak konsultasi, banyak curhat, sehingga ya intinya tidak harus kita bermanfaat itu minimal orang itu tahu harus kemana gitu ya, ketika dia butuh bantuan gitu. Tapi prinsipnya 30 tahun lebih pengabdian ya di Pemkot Bandung, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ya. Senang ya, tanpa ada penyesalan. Tidak ada penyesalan karena sebetulnya di semua tempat itu kalau saya cerita mah banyak ininya gitu ya. Kalau dipanjang-panjang mah semua berkesan Pak. Semua berkesan. Ada karakteristik sendiri, ada tantangannya tersendiri. Ini buat saya merupakan kehormatan bagi saya ditugaskan di berbagai tempat dari mulai perencanaan. Pengawasan kan, kalau ini kan dalam manajemen ya, pengawasannya saya di inspektorat pernah, perencanaannya saya udah pernah, di dinas saya beberapa dinas, hanya mungkin pendapatan saja yang memang saya belum diberikan kesempatan. Oke. Senang sekali karena pengalamannya luar biasa. Saya sendiri baru 2 kali di JPTP ya, kalau Ibu sudah beberapa kali. Tentu saja ini pengalamannya juga cukup banyak dan mudah-mudahan saya bisa menimba ilmu juga dari Ibu nih, supaya menjadi PNS yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini ke topik SKPD yang Ibu pimpin. Dengar-dengar ada perubahan nomenklatur baru ya Bu ya? Ada perubahan tugas pokok fungsi atau bagaimana? Coba ceritakan dari mulainya seperti apa, kemudian ke depan sebentar lagi kan mau disahkan ya oleh Pak Wali Kota. Betul. Kalau lihat dari kronologis zaman dulu-dulu gitu sebelumnya tuh kan bermetamorfosa ya, Dinas Lingkungan Hidup itu dari mulai bagian lingkungan hidup, kemudian Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sampai tahun 2017 itu menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Nah sekarang ini di Perda yang baru menjadi Dinas Lingkungan Hidup saja, tetapi fungsinya tidak berkurang sebetulnya. Fungsi tidak berkurang. Atau bertambah malah? Bisa jadi bertambah karena khususnya untuk bidang pengelolaan sampah. Sebelumnya, mungkin 32 tahun sebelumnya, urusan pengelolaan sampah itu semuanya dikerjakan oleh perusahaan daerah. Gitu. Nah, sesuai ada Perda yang terakhir 2018 ya tentang pengelolaan sampah, itu bahwa itu menjadi kewajiban pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup. Nah, sehingga tahun 2020 penyapuan jalan sudah dikerjakan oleh dinas, kemudian pengangkutan juga tahun ini 2021 per Oktober ini juga menjadi tanggung jawab dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi sebetulnya makin banyak juga gitu untuk yang khusus pengelolaan sampah. Sementara untuk yang bidang lingkungan hidupnya sendiri, tentu saja kita fokus pada peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup Kota Bandung yang boleh dibilang belum terlalu menggembirakan. Gitu ya, indeks kualitas lingkungan hidup Kota Bandung ini masih cukup perlu mendapat perhatian. Utamanya adalah untuk indeks kualitas air dan tutupan lahan. Air kita kondisinya tercemar, gitu, terutama air permukaan ya.
kemudian lahan juga kan desakan pembangunan ekonomi, pembangunan fisik yang cukup terus ya karena penduduknya juga nambah sehingga RTH-nya makin berkurang. Nah ini juga berpengaruh kepada kualitas lingkungan hidup khususnya untuk masalah lahan ya. Dan yang masih kita bersyukur adalah kualitas udara. Ini boleh dibilang ya antara sedang dan baik gitu ya. Jadi dan ini ya kita masih bersyukur lah gitu ya. Jadi pencemaran udaranya belum kategori yang sepertinya perubahan ini tidak sedikit. Yang tadinya oleh PD pembersih jalan, pengangkutan sampah, sekarang oleh dinas lingkungan hidup. Ya. Jadi tanggung jawab kebersihan kota ada di seorang Ibu Kamalia Purni. Gimana cara membagi dan mengolah waktunya? Sampahnya? Iya. Kan berarti kan kalau asumsi saya ya, ketika masyarakat itu tidur nyenyak, jadi ibu beserta pasukannya itu menyiapkan fasilitas kota supaya nyaman, bersih gitu ya. Jadi ketika beraktivitas mereka sudah mendapatkan lingkungan yang bersih. Seperti itu mungkin ya? Iya, betul. Dan ini tidak kurang dari 900 orang tenaga. Kita sebutnya bukan penyapu, sekarang ini ada istilah baru kita sebut gaspul. Petugas pengumpul sampah. Ada supir motor sampah, sumosa. Gitu. Ini ada hierarkinya, gaspul itu dibawahi oleh kepala zona ke kepala wilayah, korwil. Karena Bandung ini cukup luas ya. UPT itu bentuknya ya Bu ya? Ya, ini dikelola oleh UPT Pengelolaan Sampah. Dan kami berharap bahwa dengan pemindahan kewajiban dari perusahaan daerah ke dinas itu, yang dikunci adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan. Kan orang bisa, itu sebenarnya pindah ke dinas malah jadi lebih buruk, jangan seperti itu kan? Nah, jadi kita lebih mendekatkan pelayanan, mendesentralisasikan dari asalnya 4 dibagi 4 wilayah pelayanan. Sekarang kami sudah membuat itu menjadi 6 wilayah pelayanan untuk kebersihan. Jadi tentu saja diharapkan ini akan lebih banyak lagi coverage dari layanan kebersihan dari Kota Bandung ini. Apa kira-kira yang menjadi permasalahan sampah di Kota Bandung? Apa jumlahnya, apa kebiasaan masyarakatnya, atau jarak pembuangannya? Kira-kira apa yang menjadi utamanya? Pertama mungkin untuk kita bicara soal kebersihan kota dulu ya, untuk kebersihan kota, untuk penyapu ya, kalau untuk penyapu jalan. Memang kita masih banyak orang yang misalnya buang sampah yang belum pada tempatnya, gitu kan? Awareness-nya masih kurang, gitu. Banyak sekali yang mereka merasa tidak bersalah. Jadi itu mungkin, dan ini karena ini menyangkut sebuah gaya hidup, lifestyle, kemudian dan ini yang harus digarap gitu. Nah, yang lebih ini lagi adalah bagaimana sebetulnya dengan sampah ini menjadi permasalahan tingkat dunia, bukan hanya di Indonesia. Jadi bagaimana ini harus diangkat menjadi sebuah masalah nasional, dan ini sebetulnya bukan tadi saya katakan nasional aja, internasional ya. Dan dia sebetulnya multidimensi, multisektor gitu. Dan ini diharapkan semua terus menggaungkan, mengedukasi bagaimana kita sekarang udah harus mulai melakukan upaya-upaya yang lebih konkret, bagaimana kita bisa mengurangi sampah, kemudian menangani sampah. Undang-undang pengelolaan sampah itu sebenarnya intinya hanya 2, yang oleh pusat itu kan dasarnya juga sama, pertimbangannya itu bahwa ini sudah masalahnya udah istilahnya kalau nggak kita garap dari sekarang ini akan menjadi semacam bom waktu, ya suatu saat akan meledak dan kita udah nggak bisa nggak bisa berbuat banyak gitu kalau kita terlambat menangani ini. Jadi itu mengurangi, menangani. Dan ini kita adopsi dalam perda kita. Nah ini Pak Wali Kota ini betul-betul memberikan perhatian yang luar biasa terhadap permasalahan sampah. Orang mungkin menganggapnya kenapa itu urusannya kok dari sampah? Karena mulai dari sini sebetulnya bukan hanya sekedar mengurusi sampah saja, tetapi bagaimana kita merubah perilaku, gitu, mengurangi itu. Dan ini perlu waktu yang cukup panjang. Pak Wali juga ingin perubahan perilaku itu sebenarnya menjadi sebuah modal sosial bagi masyarakat Kota Bandung ini.
Hari ini kita berbicara sampah karena memang di bulan ini, bulan Februari ini adalah Hari Peduli Sampah Nasional. Hari Peduli Sampah Nasional, tanggal 21 Februari. Ada sejarahnya pun dari Kota Bandung tuh ya? Iya betul. Mungkin masih ingat teman-teman semua bahwa tanggal 21 Februari 2005 itu ada bencana yang kita nggak pernah duga mungkin sebelumnya, yaitu longsor Lewi Gajah di TPA Lewi Gajah, di mana korban itu terjadi di bulan Februari. Tanggal 21 2005. Korbannya itu lebih dari 150 seingat saya. Sampahnya asalnya dari Kota Bandung. Bukan hanya Kota Bandung, tapi kabupaten juga, Cimahi juga, dan nah ini kan meledak gitu ya, dan longsor dan menimbun yaitu 150 lebih, dan ini menjadi perhatian nasional, dan ini menyadarkan kita sampai kita bahwa ini masalah yang kota-kota lain juga tinggal menunggu waktu gitu kalau nggak ditangani secara serius gitu. Dan ini oleh kementerian dari pusat itu dijadikanlah untuk selalu kita aware, dijadikanlah setahun kemudian merupakan lahirnya Hari Peduli Sampah Nasional 2016. Dan mudah-mudahan jangan pernah terjadi lagi. Baik di Kota Bandung maupun di kota-kota yang lainnya. Dimanapun. Nah, kita kan tahu ya, Pak Wali Kota punya terobosan dalam pengelolaan sampah. Karena tahu volume sampahnya banyak, TPA-nya juga kita tidak punya. Akhirnya ada inovasi dari pemerintah Kota Bandung ya, dan leading sektornya merupakan Ibu ya, dari DLHK gitu ya, yang namanya Kang Pisman. Nah, ceritalah Ibu, kira-kira apa itu kepanjangan Kang Pisman, bagaimana programnya gitu. Ya. Terima kasih Kang Yayan. Sebelumnya mungkin saya ingin cerita dulu ya sedikit aja sebagai backgroundnya gitu ya, bahwa di dalam Perda kita tentang pengelolaan sampah itu ada termuat bahwa pemerintah ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir ya. Nah, tapi lebih banyak penanganan itu harus di hulu. Gitu di hulu tuh di sumbernya. Nah gitu ya. Nah kalau kita jadi kita ada perubahan paradigma pengelolaan sampah, pola kumpul angkut buang, yang memakan biaya dan waktu biaya yang tinggi itu kita rubah menjadi Kang Pisman, kurangi, pisahkan, manfaatkan, gitu ya. Karena kalau kurangi, pisahkan. Ini buat para pendengar ya. Kang Pisman itu kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Tapi dulu juga ada program itu yang namanya 3R atau Bank Sampah tingkat RW. Ya, Bank Sampah itu memang merupakan salah satu bagian ya. Salah satu bagian dari upaya Kang Pisman. Modifikasinya ya, Kang Pisman gitu ya. Mungkin nggak seperti itu banget gitu ya. Dia tetap ini karena kan sebagaimana kita ketahui kalau sampah itu kan jenisnya macam-macam ya, secara simpelnya sampah itu kan ada sampah organik, sampah anorganik dan residu. Nah residu ini yang boleh dibilang residu ini kalau organik kan dia bisa dikomposkan, anorganik bisa ke bank sampah. Nah itu kan anorganik itu ke bank sampah, itu yang pisahkannya ya, yang pisahkan itu ke bank sampah. Kalau kuranginya tuh gaya hidup. Misalnya gini, yang biasa ke toko bawa plastik, kita bawa keranjang belanjaan sendiri. Nggak usah yang biasa plastik. Ya, gitu. Yang biasa kemana-mana beli aqua gelas atau botol, ya kita bawa tumbler gitu. Sebaiknya juga kalau rapat-rapat ini kita sediain galonnya, kita bawa gelas. Nah gitu. Jadi hindari yang sekali pakai. Nah itu lebih ke gaya hidup gitu. Itu kan di sumbernya ngurangi gitu. Itu kurangi ini juga susah banget nih, orang udah kebiasaan gitu ya. Apalagi yang saset-saset gitu. Sebenarnya itu banyak juga stakeholder yang terlibat di dalam proses kurangi ini gitu. Ada produsennya, ada yang konsumennya gitu, dan ada reward and punishment-nya gitu. Ada memberikan contoh juga gitu. Jadi banyak lah, ini kan kita harus diedukasi itu dan dicontohin. Jadi itu mah terus menerus. Karena namanya perubahan perilaku tuh kan nggak bisa semudah membalikan telapak tangan. Dia tuh perlu proses. Dan semua orang memang harus sabar menanti menjalani semua proses ini. Dan edukasi yang paling efektif, karena itu budaya ya, perlu adalah waktu. Sejak dini. Kalau bisa sejak
sejak kecil gitu, sejak anak-anak. Kalau udah setua-tua kita mungkin kayaknya, aduh, kebiasaannya udah mengurat gitu ya, agak susah. Kemarin Ibu dengan anak-anak SMA Iya, itu betul. dalam rangka Dengan memberikan SMP, kesadaran ya, pada dengan- anak-anak ya, Betul. supaya nanti kalau udah dewasanya dia Betul. tidak lagi melakukan Tidak kebiasaan yang melakukan salah dalam itu mengelola dan juga sampah. bisa mengedukasi orang tuanya gitu. Kan yang paling kecil itu di keluarga dulu. Biasanya kan kita nggak pernah tersinggung nih diajarin sama anak ya. Ini harus gini. Nah gitu. Sebetulnya pintu masuk perubahan itu sebenarnya dari pendidikan. Ya. Dari semua perubahan peradaban itu sebenarnya dari pendidikan. Ya Nah, saya kalau lihat ya, anak-anak itu sebenarnya sudah pada disiplin gitu ya, karena mungkin di sekolahnya dia sudah memisahkan. Dia kalau mau buang sampah, dia sakuin dulu tuh. betul. Kalau udah disakuin, baru nemu tong sampah dia buang. Nah, Yang susah tuh orang tua. nah itu justru orang Ada yang tua buang sampah ya. ke sungai, ke Dan jalan. Ini yang justru kan di orang tua ini, dan kalau anak-anaknya diberikan apa ya, mereka sendiri udah teredukasi dengan baik, paling tidak mudah-mudahan mereka juga bisa mengedukasi orang tua gitu. Seperti itu. Oke. Kalau berbicara tentang Kang Fisman tadi, kira-kira sudah fokusnya di RW, di sekolah atau di mana? Jadi gini, kalau pengelolaan sampah itu kan ada berbagai jenisnya ya, maksudnya ada pengelolaan sampah yang dia sangat mengandalkan teknologi, gitu kan. Kalau Kang Fisman ini kan tadi, dia ini sebetulnya salah satu bentuk pengelolaan sampah yang berbasis masyarakat, berbasis komunitas. Suka atau tidak suka, kalau kita mainnya di hulu, itu kan kita melibatkan masyarakat, karena yang utama, tingkat keberhasilan yang paling utama itu adalah bahwa rumah tangga udah mulai memilah sampah. Dan rumah tangga memilah itu kan berarti dia ada partisipasi dari masyarakat. Nah, dari situlah semua akan, kalau sudah sampah terpilah, baru bisa dia dimanfaatkan. Jadi persyaratan utama memanfaatkan sampah adalah dia harus dipilah dulu. Sekarang baru dari memiliki mulai nilai ini ekonomi gitu. Sekolah, di kantor saya pun di Diskominfo sekarang sudah ada namanya Kang Fisman. Kita ngumpulin sampah-sampah, kemudian kita tukarkan menjadi sesuatu yang berharga. Nah, kalau di masyarakat ini kan RW ya ukurannya. Dari sekitar 1.500 RW itu yang sudah melaksanakan program ini kira-kira berapa? Dan kalau misalnya ada RW nih ya, pingin contoh, saya mau punya niat untuk melaksanakan program Kang Fisman, ini contoh yang paling bagusnya itu di mana? Kemarin aku dengar, saya kemarin di Arca Manik ya. Ya, dari 1.510 kalau nggak salah RW di Kota Bandung, sebetulnya sudah ada sekitar 143 RW yang melaksanakan kawasan bebas sampah dengan berbagai levelnya, 10%. gitu ya. Ada yang levelnya udah advance, ada yang levelnya masih baru menginisiasi, gitu kan. Nah, tadi bahwa yang sudah cukup berhasil itu sebetulnya adalah di Kelurahan Sukamiskin dan Kelurahan Cihaurgelis. Sukamiskin. Jadi Bapak-bapak RW kalau mau studi banding tentang bagaimana pengelolaan sampah dengan metode Kang Fisman, program Kang Fisman, silahkan bisa berkunjung ke Kelurahan Sukamiskin. Kelurahan Sukamiskin. Gitu. Tapi yang melakukan program ini kan bukan hanya RW, kami pun di perkantoran seperti itu. Betul. Mungkin mal-mal juga seperti itu. Betul. Rumah makan juga seperti itu ya Bu ya. Betul. Karena ini kita udah dibentuk namanya Satgas Kang Fisman. Oke. Setiap unit harus ada. Ya, diketuai oleh Pak Wakil Wali Kota, ya. Dan ini ada segmennya, segmen sekolah, segmen kegiatan ekonomi yang lainnya. Jadi semua melakukan itu dan ada pembinanya masing-masing gitu. Kita melakukan kolaborasi juga dengan perguruan tinggi gitu, bagaimana. Tapi sekarang yang memang menjadi prioritas yang kita garap adalah kewilayahan. Oh, kewilayahan. Kenapa kewilayahan gitu ya? Karena ini Pak Wali memang memberikan perhatian khusus kepada gimana sampah rumah tangga dulu gitu kan. So, walaupun dari proporsi produksi sampah swasta lah, bukan swasta, komersial lah kalau kita bilang gitu ya, itu juga cukup tinggi nih. 35% dari total produksi sampah yang kita hasilkan. Nah, jadi kita karena sumber daya terbatas, jadi kita garap dulu yang kewilayahan. Nah, kewilayahan yang ini yang setelah kami lakukan observasi di beberapa KBS, ternyata kami menemukan
satu faktor-faktor kunci keberhasilan dari kegiatan yang kita sebut Kang Pisman aja lah ya. Pertama, ini kemudian tadi ada lurah ya. Jadi salah satu faktor pertama yang menentukan keberhasilan kalau kita sebutnya Kang Pisman skala R, skala kelurahan gitu kan diangkat ya, atau RW, itu adalah leadership dari RW. Jadi ada beberapa yang berhasil itu ternyata RW-nya tuh sangat memiliki leadership yang strong. Dan leadership dari lurah juga ya, yang memotivasi. Lurah iya, itu nomor 2 kalau saya perhatikan. RW-nya dulu dia bisa digerakkan nggak? Dia kan pemimpin informal yang paling dekat. Dia motornya. Nah, nomor 2 adalah lurahnya harus dukung gitu. Karena kita lihat RW-nya semangat. Ini harus didengar oleh Pak Lurah, Pak Camat. Lurahnya hare-hare. Dan ini Pak Wali juga aware banget. Pak Wali itu tahu ini lurahnya yang makanya Pak Wali ini secara rutin lurah-lurah itu kan diberikan pembinaan langsung loh oleh beliau, bukan oleh dinas. Mungkin pernah ngalamin juga teman-teman yang lainnya. Saya lihat sampai setiap minggu Pak Wali turun. Ya itu gimana. Nah, yang ketiga baru fasilitator. Nah, ini ada fasilitator juga ya. Itu per kecamatan atau per kelurahan. Satu kelurahan, satu fasilitator Kang Pisman. Kita siapkan dari dinas, tapi yang menjadi percontohan dulu. Karena kalau nggak punya, jadi istilahnya kalau ada belum ada fondasinya, jadi kita yang sudah berdaya dulu. Kalau nggak jelas fondasinya, ya repot juga gitu. Jadi memang masyarakatnya udah aware gitu. Ini kita siapkan dari dinas itu satu fasilitator yang kami bayar, kami berikan insentif untuk fasilitator tersebut. Kemudian tentu saja sarana prasarana kami bantu. Gitu. Jadi ada stimulus dari pemerintah untuk RW yang melaksanakan program. Stimulusnya dalam bentuk. Stimulusnya apa tuh? Stimulusnya dalam bentuk memberikan bantuan ini ya untuk petugas sampahnya, pengangkut sampahnya. Itu kita berikan bantuan 1.250.000 untuk mamang gerobak sampah yang ngangkut, asalkan, nah ini ada persyaratannya, mengangkutnya yang sudah terpilah. Jadi kalau yang nggak terpilah nggak usah diangkut. Gitu. Kita berikan bantuan juga bagi yang ngolah sampahnya, karena sampah itu kan yang organiknya itu kan harus diolah. Nah, cara pengolahan tiap RW contoh di Arca Manik itu ada 17 RW, dia bisa beda-beda. Ada yang pakai maggot, ada yang pakai keranjang takakura, ada bata terawang, ada kompos biasa gitu ya, macam-macam. Nah ini silakan banget, tapi prinsipnya organik pun harus ditangani karena anorganik ini masih memiliki nilai ekonomi gitu. Jadi kalau dia bisa ke bank sampah, bisa itu, jadi mungkin tidak terlalu repot kalau nangani anorganik gitu. Baik, dari program ini ya, kan tadi dari tumpukan sampah yang begitu banyak, kira-kira berapa persen yang bisa terkurangi atau menjadi meringankan beban ibu gitu? Kami menelitinya dari sampling yang dijadikan pilot ya. 2 kelurahan itu yaitu Sukamiskin dan Siawergelis. Untuk Sukamiskin mungkin saya lihat dari tingkat pemilahan dulu ya. Untuk tingkat pemilahan ini bervariasi, tapi rata-rata mereka sudah memilah 70% rumah tangganya udah milah. Pengurangan sampah yang diangkut ke TPS itu kurang lebih 33%. Dari total? Dari total saya tonasinya sampah Kota Bandung? Kalau Kota Bandung mah sampahnya bervariasi ya. Kurang lebih prediksinya sekitar 1.500 ton. Kurangnya 33% kalau misalnya semua ngerjain gitu. Semua mengerjakan hal program yang sama. Kang Pisman. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari saya, Bu. Nah, ketika misalnya ada Pak RW atau masyarakat ingin tahu program ini, ingin mendapatkan stimulus, kemana harus menghubungi? Apakah ada layanan telepon atau media sosial khusus kami untuk bisa mereka berkonsultasi? DLHK tuh memiliki medsos ya, yang utamanya ada IG, Instagram yang resmi, tapi khusus untuk kebersihan juga ada. Jadi khusus untuk, jadi ada tetap DLHK, bidang kebersihan DLHK. Jadi dia lebih fokus ke urusan-urusan medsosnya sampah. apa namanya? Yang pertama DLHK Kota Bandung ya. IG itu IG-nya, yang kedua bidang kebersihan DLHK. Baik. Saya kira itu para pendengar, hari ini kita telah melaksanakan wawancara berkaitan dengan Kang Pisman yang memang hari ini juga bulan ini juga
berhubung dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Sehingga apabila kita melaksanakan program Kang Pisman seperti kata Pak Ibu Kadis tadi, kita bisa mengurangi sampah yang bertumpuk di Kota Bandung hampir 33%. Dan mudah-mudahan kalau dengan begitu ini akan meringankan beban kota, meringankan beban APBD, dan tidak terjadi lagi bencana sampah yang terjadi di Leuwih Gajah beberapa tahun 15 tahun yang lalu. Dan semoga juga harapan saya Kota Bandung bisa mendapatkan anugerah Adipura ya. Adipura kita sebenarnya agak susah karena kita nggak memiliki TPA. Oke. Tapi harapan intinya adalah kota ini menjadi kota yang nyaman, bersih untuk ditinggali. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan pada hari ini juga kami akan memperlihatkan, karena tadi Kang Pisman itu kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Ibu Komodia sudah membawa beberapa produk. Ya. Mungkin pertama ini dulu Wasima. Ini Wasima. Wadah sisa makanan. Ya. Wadah sisa makanan ini kita bisa taruh di dapur, ya, karena saya pun memilikinya. Jadi sisa-sisa makanan, sisa-sisa kalau kita mau pas buah, mau pas sayur, apa makanan, ini masukin ke sini. Ditutup aja, Pak. Ini jadi uang gitu, Pak. Ini nanti akan ada cairan ya di sini yang keluar, kemudian ini di dalamnya kalau ini jadi kompos. Kalau memang biar cepat kita bisa taburi gula pasir. Kayak celengan. Ini bisa, dan ini sama sekali tidak berbau. Saya sudah melakukan. Jadi kalau memang ini apa ya, langkah pertama gitu untuk ibu-ibu nih ya, untuk mengolah sampah dapurnya, ini bisa menggunakan ini ya, Kang Pisman ini ya. Kalau ingin contoh bisa di Jalan apa? Ke jalan apa? Jalan Sedang Serang nomor 4 sampai 8. Oke. 4, 6, 8, 3. Dan ini adalah produk-produk yang memang dari anorganik. Ini dari bekas odol. Ya. Kok nggak kelihatan ya bekas odolnya ya? Ya. Itu dia bisa tempat tisu. Nah ini untuk yang anorganiknya itu kan ini maggot ya. Ini maggot, ini dia ini banget, rakus banget untuk anorganik. Jadi pengurangan volumenya tuh dia bisa sampai lebih dari 50%. Ini buat makan ternak juga bisa? Bisa. Jadi nggak usah beli pakan ternak yang mahalnya setengah mati? Bisa. Bisa diganti oleh maggot dan sekarang dari sampah ya? lagi ngetren nih, BSF gitu. Ada penyuluhannya untuk bisa? Ada, Pak. Pokoknya ke dinas aja kalau perlu ini. Dan ini kalau untuk skala rumah-rumah, misalnya satu rumah, kalau memang ingin seperti Wasima juga nih, lodong sesa dapur, ini bisa misalnya untuk yang di perumahan padat ya, ini bisa 2 rumah satu ini. Satu ini bisa gini, ini jadi kompos. Jadi nanti kalau udah banyak bisa jadi kompos untuk tanaman ya. Jadi berkurang banget yang dibuang ke TPS. Berkurang dan ada manfaatnya. Jadi hanya yang residu aja. Yang residu itu misalnya pembalut, pampers gitu, yang hanya dibuang. Itu pun sekarang sudah ada teknologinya katanya. Jadi yang lain bisa dibuang, bisa setorkan ke bank sampah. Bagi yang memang tidak memerlukan, sedekah sampah. Karena ini sudah sangat populer. Saya pun bersedekahkan sampah kepada petugas kebersihan. Gitu. Baik, masih banyak produk-produk yang lainnya. Ada lagi nih? Ini ada satu lagi. Ini apa? Bahan terawat. Bukan tanang Japati ini? Bukan, ini sama juga untuk organik. Kenapa kita fokus kepada organik? Karena organik ini pertama proporsinya sangat banyak. Dari total sampah Kota Bandung, komposisi sampah Kota Bandung ini banyak kan organik. Terus kenapa juga? Kenapa kita fokus ke organik? Karena kalau anorganik, dia tuh diserahkan ke pasar, karena memiliki nilai ekonomi banyak yang menguntungkan gitu Pak. Kalau organik ini yang biasanya ditinggalkan gitu, yang biasanya langsung ke TPA. Botol aqua itu anorganik. Ya, kalau pokoknya itu diangkut lah Pak ya. Nah yang organik ini yang memang dia prosesnya kalau ini dianggap tidak menguntungkan gitu. Karena itu Pak Wali itu menginginkan ada integrasi dengan sektor perikanan, pertanian, sehingga dia bisa memiliki nilai ekonomi. Nah, begitu mungkin. Terima kasih Bu Kamalia atas kedatangannya. Mudah-mudahan ini informasi yang bisa bermanfaat buat masyarakat Kota Bandung, dan sekali lagi bisa membantu pemerintah dalam mengurangi sampah yang jumlahnya tadi sekitar 1.500 ton per hari.
Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.